Bayangkan terjebak di gunung terpencil selama 10 hari tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan tanpa bantuan. Setiap detik terasa seperti pertarungan hidup atau mati. Apa yang akan kamu lakukan jika tubuh mulai lemah, pikiran mulai kabur, dan harapan mulai pudar? Inilah kisah Clara yang harus bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Dapatkah ia selamat, atau akankah ia menjadi korban alam yang tak kenal ampun? Langit biru menyambut pagi yang dingin di kaki gunung El Plomo, Chile. Clara Ramirez, seorang jurnalis wanita berusia 25 tahun, berdiri dengan ransel penuh semangat. Ia bergabung dalam ekspedisi kecil bersama 3 pendaki lain, Miguel, seorang pemandu gunung, dan pasangan asal Prancis, Jules dan Amélie. Tujuan mereka sederhana, mendokumentasikan keindahan puncak bersalju dan menantang batas diri. Clara bukan pendaki profesional, tapi tekadnya kuat. Kamera tergantung di leher, merekam langkah demi langkah pendakian yang semakin berat. Hembusan angin dingin mulai terasa menusuk tulang meski mereka baru 2 jam berjalan. Miguel memperingatkan bahwa cuaca sering berubah tiba-tiba di pegunungan tinggi, tapi Clara hanya tersenyum. Baginya, ini awal dari kisah luar biasa yang akan ditulisnya nanti, tanpa pernah membayangkan bahwa kisah itu akan berubah menjadi perjuangan hidup dan mati sendirian di dunia putih tak berujung. Hari kedua pendakian dimulai lebih pagi. Clara terbangun dengan jari-jari yang kaku karena suhu di bawah 0. Miguel menyalakan api kecil, sementara Jules dan Amélie sibuk menyiapkan peralatan. Clara merekam kabut tipis yang menyelimuti lereng gunung, tak sadar bahwa itu adalah awal dari perubahan cuaca. Saat mereka naik lebih tinggi, langit mulai kelabu. Angin bertiup lebih kencang. Miguel sesekali menoleh ke belakang, wajahnya tegang. "Kita harus cepat. Aku tidak suka angin seperti ini," gumamnya. Clara, yang belum pernah menghadapi kondisi ekstrim seperti itu, merasa cemas, tapi tak ingin terlihat lemah. Ia terus melangkah meski tubuhnya mulai lelah. Di ketinggian hampir 4.000 meter, oksigen menipis dan langkah semakin berat. Namun pemandangan di sekeliling begitu memukau. Hamparan putih luas, sunyi, dan memesona. Tak ada yang menyangka bahwa badai salju tengah bergerak cepat dari utara. Langit yang tadinya kelabu kini berubah kelam. Angin menggila, membawa serpihan salju seperti peluru. Di tengah keindahan itu, bahaya mulai mendekat, perlahan tapi pasti. Angin mengaum seperti binatang buas. Badai salju datang lebih cepat dari prediksi. Dalam hitungan menit, pandangan hanya sejauh 1 meter. Kompas Miguel goyah, sinyal GPS menghilang. Tim berusaha tetap saling menggandeng, tapi kekuatan angin membuat komunikasi mustahil. Clara menjerit memanggil Jules dan Amélie, tapi suaranya ditelan badai. Tiba-tiba, sebuah longsoran kecil mengguncang sisi bukit. Clara terpeleset dan terguling beberapa meter ke lereng curam. Ia mencoba bangkit, namun sekelilingnya telah berubah menjadi labirin putih. Tidak ada suara, tidak ada arah. Dunia hanya salju dan tiupan angin beku. Ia teriak, "Miguel, Amélie, Jules!" Tapi tak ada jawaban. Clara kini sendirian. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang murni. Tangannya gemetar saat meraba ransel, radio hilang, makanan basah oleh salju, korek api rusak. Tak ada tenda. Hanya jaket dan naluri bertahan hidup yang tersisa. 12 jam pertama. Hari perlahan berganti malam dan badai belum juga mereda. Clara mencari tempat berlindung, akhirnya menemukan celah di antara 2 batu besar yang sebagian tertutup salju. Ia menggali dengan tangan kosong, menciptakan ruang cukup besar untuk meringkuk. Tubuhnya mulai kehilangan sensasi. Ujung jari membiru, bibir membeku, dan pernapasan makin berat. Dalam kegelapan yang menusuk, Clara menutup mata sejenak. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan pikirannya. "Aku tidak boleh tidur. Kalau tidur, aku mati." Ia menggigit bibir sendiri agar tetap terjaga. Pikirannya melayang ke keluarganya di Santiago, ke sahabatnya yang pernah berkata, "Kamu terlalu nekat, Clara."
Kini kata-kata itu menggema di kepalanya. Saat fajar menyingsing, ia terbangun oleh rasa sakit di tangan dan kaki. Tubuhnya menggigil hebat. Tidak ada jejak tim penyelamat, tidak ada sinyal, hanya Clara dan gunung yang membungkam segalanya. Inilah awal dari 12 hari paling mengerikan dalam hidupnya, dan ia belum tahu bahwa badai kemarin hanyalah pembuka. Clara menyeret kakinya yang mati rasa keluar dari celah batu. Matahari muncul sebentar, tapi tidak menghangatkan apapun. Ia menggali ranselnya. Satu-satunya harapan hanyalah selembar plastik darurat, sebuah termos kosong, dan 2 bungkus coklat energi yang sudah keras seperti batu. Tak ada korek, tak ada api, tak ada sinyal. Ia tahu, air adalah prioritas. Tapi di gunung ini, semuanya membeku. Ia mulai mencairkan salju di dalam mulutnya, walau terasa menusuk seperti ribuan jarum. Di kejauhan, ia melihat sisa jejak, mungkin milik Miguel atau Amelie. Tapi jejak itu menghilang di balik tebing salju yang curam. Clara harus memilih, tetap di tempat dan menunggu atau bergerak mencari timnya. Dengan tubuh gemetar dan perut kosong, ia memilih berjalan. Setiap langkah seperti melawan kematian. Kaki tenggelam dalam salju, nafas makin berat. Malam kembali datang. Ia menggali lubang di salju untuk berlindung. Suara angin memekakkan, lalu sunyi. Di keheningan itu, Clara menangis untuk pertama kalinya. Air mata yang langsung membeku di pipi. Dan ia berbisik dalam hati, "Aku belum mau mati di sini." Hari kelima, langit tetap kelabu. Clara kini seperti bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya menyusut, pipinya cekung, langkahnya terseret. Setiap malam ia tidur di lubang salju, membungkus diri dengan plastik darurat yang sudah robek. Tangan dan kaki mulai memucat, tanda-tanda frostbite mengintai. Pikiran Clara mulai kabur. Ia mulai bicara sendiri, membayangkan suara Jules memanggil dari kejauhan. Ia membalas, "Tunggu aku," lalu berlari. Padahal tak ada siapapun di sana. Ia memakan coklat terakhirnya hari itu. Lidahnya kering, dan rasa manisnya malah membuat mual. Perutnya kosong, pikirannya mulai halusinasi. Di kejauhan, ia melihat cahaya, seperti tenda oranye. Tapi saat ia dekati, hanya batu yang tertutup salju. Dalam keputusasaan, Clara menulis pesan dengan kuku di permukaan logam termos. "Jika aku tak selamat, beritahu ibuku bahwa aku berjuang sekuat tenaga." Hari mulai malam lagi. Angin kembali menggila. Ia berbaring di bawah tumpukan salju tipis. Tubuh menggigil, nyaris menyerah. Tapi di detik terakhir sebelum pingsan, sesuatu menyala dalam dirinya. Bukan cahaya, tapi tekad. Ia belum habis. Ia akan bangkit. Atau mati sambil melawan. Hari ketujuh. Clara bangun dengan tubuh nyaris lumpuh. Telinganya berdenging. Ia kehilangan sebagian rasa di kaki, tapi tetap memaksa berdiri. Langit memutih, dan angin telah reda. Tapi itu bukan pertanda baik. Justru itu tenang sebelum kehancuran. Ia menuruni lereng curam demi mengikuti suara samar gemericik air. Air? Di gunung seperti ini? Bisa jadi imajinasi, atau harapan terakhir. Di balik tumpukan es, benar saja, sebuah mata air kecil. Mungkin dari batu yang menyerap panas. Clara meneteskan air itu ke lidahnya seperti menemukan emas. Tapi saat melangkah mundur, tanah di bawahnya longsor. Ia terjerembab, tubuhnya meluncur tanpa kendali. Batu-batu tajam menghantam punggung dan bahunya. Ia menabrak pohon mati, lalu menggelinding jatuh ke dalam cekungan lembah es. Sunyi, hanya napasnya sendiri yang terdengar. Clara berusaha bergerak, lutut kanannya terkilir. Punggungnya lebam. Ia tak bisa berjalan jauh. Ia mulai menyerah. Tiba-tiba, dari atas, terdengar suara samar. "Clara!" Mata Clara membelalak. Itu suara Amelie. Nyata. Tapi suaranya datang dari atas jurang. Dan Clara hanya bisa membalas dengan bisikan lemah. "Aku di sini." Clara mengerahkan semua tenaga, membuka mulut yang kaku karena dingin. Amelie. "Aku di sini." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi Amelie mendengarnya. Ia muncul di tepian tebing, wajahnya penuh ketakutan dan harapan. "Jangan bergerak, aku akan panggil Miguel."
Air mata Clara mengalir. Untuk pertama kalinya, bukan karena dingin, tapi karena ia merasa belum sepenuhnya sendirian. Tapi waktu melawan mereka, langit mendung lagi. Tanda badai berikutnya akan datang malam ini. Miguel dan Jules tiba 30 menit kemudian, membawa tali dan peralatan darurat. Mereka tahu, satu kesalahan, Clara bisa jatuh lebih dalam ke jurang es. Dengan tangan gemetar, Miguel turun perlahan. Ia meraih Clara, yang kini hampir tak sadarkan diri. Butuh waktu 45 menit untuk mengangkatnya ke atas. Saat tubuh Clara akhirnya berhasil diangkat, Jules membungkusnya dengan selimut termal. Amélie memeluknya erat. "Kami pikir kami kehilanganmu." Clara dalam suara lemah tersenyum, "Aku hampir kehilangan diriku sendiri." Namun mereka belum aman. Tim masih harus mencari jalan keluar dari gunung ini, dan badai kedua telah mengintai dari balik awan. Setelah upaya penyelamatan yang memakan waktu berjam-jam, Clara akhirnya dibawa ke tempat yang lebih aman. Badai besar memang masih mengancam, namun mereka menemukan sebuah gua yang cukup untuk berlindung. Dalam gua itu, Clara terlantar dengan tubuh yang lemah, berbalut selimut termal, dan dikelilingi oleh rekan-rekannya yang penuh kecemasan. Namun ia merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa ada harapan. Miguel mengeluarkan ransel penyelamatannya, dan Jules dengan sigap mulai menyiapkan makanan darurat. Amélie merawat luka-luka Clara, memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada bekuan darah yang merusak organ vital. "Saya rasa kamu masih punya kesempatan," ujar Miguel dengan suara serius, meskipun wajahnya menunjukkan kelegaan. Clara hanya bisa tersenyum lemah, meskipun tubuhnya sangat kelelahan. "Aku hanya ingin pulang." Pikiran Clara mulai menyusun kembali kenangan-kenangan tentang keluarganya, teman-temannya, dan segala hal yang ingin dilakukannya setelah kembali. Namun ia sadar, untuk sampai ke sana, mereka semua masih harus melewati salju dan es yang lebih ganas. Satu hal yang ia pelajari adalah bahwa dalam kondisi seperti ini, persahabatan dan ketahanan mental jauh lebih penting dari segalanya. Dan mungkin ia harus menghadapi kenyataan bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kemauan untuk terus maju meski dunia terasa membeku. Hari ke-10, salju mulai reda dan badai yang menghantui mereka akhirnya berakhir. Tim penyelamat yang mendengar laporan dari tim ekspedisi lain akhirnya tiba. Clara dan rekan-rekannya telah bertahan cukup lama, tapi perjalanan mereka belum selesai. Setelah beberapa hari penuh ketegangan dan rasa putus asa, Clara mulai merasakan sedikit kekuatan kembali. Miguel, Amélie, dan Jules berbagi tugas. Membawa Clara dengan peralatan darurat melewati salju yang sudah mulai mencair. Meskipun masih jauh dari tempat aman, langkah mereka semakin mantap. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju rumah. Rumah yang Clara ingat dengan jelas. Tapi saat mereka akhirnya keluar dari jalur gunung yang paling berbahaya, Clara berhenti sejenak dan menatap pemandangan di depannya. Matahari mulai terbit, dan gunung itu, yang sebelumnya tampak seperti monster yang menakutkan, kini terlihat lebih lembut, lebih manusiawi. Amélie yang berjalan di sampingnya tersenyum. "Kamu tahu, ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini tentang memilih untuk melanjutkan hidup." Clara menatap langit biru yang luas, merasakan udara segar di paru-parunya yang sudah lama terhimpit salju. "Aku memilih untuk hidup," jawabnya. Suara masih gemetar, namun penuh tekad. Akhirnya, tim penyelamat tiba dengan helikopter, membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Clara tidak langsung pulih sepenuhnya, tapi ia tahu bahwa perjalanan ini mengubah dirinya selamanya. Mereka pulang, bukan hanya dengan tubuh yang selamat, tapi juga dengan pemahaman baru tentang arti bertahan hidup. Lebih dari sekedar kekuatan fisik, namun juga tentang kemauan dan harapan. Cerita ini berakhir dengan Clara yang pulang ke pelukan keluarganya, dengan hati yang lebih kuat dan penuh rasa syukur. Dan sebagai penutup, ia sadar bahwa hidup adalah tentang melawan ketakutan terbesar kita, dan terus berjuang walaupun dunia terasa tak berpihak pada kita. Dengan begitu, kisah ini pun berakhir dengan akhir yang memuaskan, penuh pelajaran tentang daya tahan, keteguhan hati, dan harapan dalam menghadapi cobaan yang paling ekstrim.
Akhirnya kita bisa lihat bagaimana kekuatan mental dan harapan bisa mengubah segalanya. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita menegangkan dan penuh makna seperti ini. Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar, aku pengen tahu apa yang kamu pikirkan. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.